Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan sebuah analisa teknikal untuk beberapa buah saham yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan ini bukanlah merupakan sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual. Ini murni adalah sebuah analisa yang kami paparkan untuk menambah kasanah pengetahuan kita bersama. Jadi ini bukan pom-pom ya. Dan langsung saja kita mulai dengan yang pertama, yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau kode sahamnya ICBP. ICBP kalau kita lihat secara primary trend maupun secondary trendnya bergerak downtrend karena candle berada di area bawah dari garis moving average 200 dan moving average 20. Dari volume perdagangan nampak terlihat terjadi penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren ICBP mulai melemah. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D maupun percentage K belum berpotongan. Ini menunjukkan belum ada sinyal bagi kita untuk membeli ataupun menjual dan juga tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa harga saat ini sedang berada dalam fase oversold yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual dan harga saat ini sudah cukup murah. Bagi kami, saham ICBP memiliki support pertama di harga 8.435, sedangkan support keduanya ada di harga 8.135. Resisten pertama ada di harga 8.710 dan resisten keduanya ada di harga 8.995. Risk reward ratio untuk ICBP ini adalah risknya 4,57%, lebih kecil daripada rewardnya yang 5,51%. Kemudian kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu UNVR atau Unilever Indonesia Tbk. Kalau kita lihat UNVR atau Unilever secara primary trend maupun secondary trendnya jelas tampak downtrend karena candlenya berada di area bawah dari garis moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadi penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren sudah mulai melemah. Dari indikator MACD nampak garis percentage D dan percentage K belum berpotongan. Ini menunjukkan bahwa tren masih berlanjut dan juga belum ada bagi kita sebuah sinyal untuk kita membeli maupun menjual. Dari indikator stokastik tampak saat ini harga UNVR sedang berada dalam fase oversold yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual dan juga harganya sudah sangat murah. Bagi kami, saham Unilever memiliki support pertama di harga 5.500 dengan support keduanya di 5.295. Sedangkan resisten pertama ada di harga 5.885 dan resisten keduanya ada di harga 6.215. Risk reward ratio untuk saham UNVR saat ini risknya hanya 5,87%, sedangkan rewardnya jauh lebih besar 10,49%. Berikutnya ada saham Doit, di mana Doit secara primary trend maupun secondary trendnya bergerak uptrend karena candle berada di area atas dari garis moving average 200 dan moving average 20. Dari volume perdagangan, tampak Doit memiliki kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih kuat. Dari indikator MACD juga nampak bahwa garis percentage D maupun percentage K belum berpotongan sehingga tren masih berlanjut dan belum ada sinyal bagi kita untuk membeli dan menjual. Dari indikator stokastik, Doit nampak sedang berada dalam fase netral. Bagi kami, saham Doit memiliki support pertama di harga 348 dengan support kedua ada di harga 326. Resisten pertama untuk saham Doit ada di harga 404, sedangkan resisten keduanya ada di harga 450.
Sedangkan risk reward ratio untuk saham Doit adalah risknya 13,30%, sedangkan rewardnya jauh lebih besar 19,68%. Berikutnya ada Kapuas Primakul Tbk, kode sahamnya Zinc. Saham Zinc secara primary trend maupun secondary trend juga bergerak uptrend karena candle berada di area atas dari garis moving average 200 dan moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat bahwa terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih kuat. Dari indikator MACD juga tampak bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan, dan ini menunjukkan bagi kita belum ada sinyal untuk membeli maupun menjual, dan tren juga masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan saat ini bahwa harga sedang berada pada fase overbought, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami peningkatan beli dan harga juga sudah cukup mahal. Bagi kami, Zinc memiliki support pertama di 141, sedangkan support kedua di 125. Resisten pertama untuk saham Zinc ada di harga 214, sedangkan resisten kedua ada di harga 232. Risk reward ratio untuk saham Zinc adalah risknya 33,86%, jauh lebih besar daripada rewardnya yang hanya 22,75%. Lalu berikutnya kami ada saham sejuta umat, yaitu Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI. Saham BBRI secara primary trend tampak bergerak uptrend karena candle berada di area atas dari garis moving average 200. Tetapi kalau kita lihat secondary trendnya, BBRI tampak bergerak downtrend karena candle berada di area bawah dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan tampak terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D maupun percentage K belum berpotongan, sehingga belum ada sinyal bagi kita untuk membeli maupun menjual, dan juga tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada dalam fase oversold, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang berada dalam tekanan jual dan harga saat ini sudah cukup murah. Bagi kami, BBRI memiliki support pertama di harga 3.800, sedangkan support keduanya ada di harga 3.460. Resisten pertama bagi kami di BBRI adalah di 4.180, sedangkan resisten keduanya ada di harga 4.410. Risk reward ratio untuk saham BBRI saat ini adalah risknya jauh lebih besar 13,28%, sedangkan rewardnya adalah 10,53%. Berikutnya ada Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Saham BBCA secara primary trend maupun secondary trend bergerak uptrend karena candle berada di area atas dari garis moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat tidak terjadi kenaikan maupun penurunan transaksi, yang menandakan bahwa tren masih berlanjut. Dari indikator MACD, kalau kita lihat garis percentage D dan percentage K belum berpotongan. Ini menunjukkan bahwa belum ada sinyal beli maupun jual, dan tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa harga saat ini sedang berada pada fase overbought, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami peningkatan beli dan harga saat ini sudah cukup mahal. Bagi kami, saham BBCA memiliki support pertama di harga 31.555, sedangkan support keduanya ada di harga 30.300. Resisten pertama untuk saham BBCA ada di harga 33.600, sedangkan resisten keduanya ada di harga 35.245. Risk reward rasionya adalah risknya 6,48% dengan reward sedikit lebih besar 8,78%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.